Baiklah, selamat pagi anak-anak kami. Kita kembali melanjutkan materi pelajaran akuntansi tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Anak-anak kami kelas 12 IPS yang Bapak banggakan, minggu yang lewat kita sudah membahas atau sudah Bapak berikan soal transaksi sebanyak 11 dan sudah kita kerjakan sampai transaksi keempat. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan mencatatkan transaksi ke dalam jurnal umum mulai dari transaksi yang kelima. Sama-sama kita perhatikan transaksi yang kelima. Di sini dijelaskan tanggal 12 Januari 2015 dijual barang dagang secara kredit 5 juta rupiah. Jadi untuk anak-anak kami dari transaksi ini kita ada melihat kata dijual barang dagangan. Jadi kita analisa. Kalau kita menjual barang, maka sudah pasti barang dagang berkurang. Barang dagang berkurang. Nah, jadi untuk membantu dalam penjurnalan ini, kembali kita lihat pengelompokan dari transaksi. Jadi kembali kita lihat dalam pengelompokan transaksi, kita lihat di sini ada kita lihat barang dagang. Barang dagang. Jadi barang dagang adalah kelompok harta. Barang dagang kelompok harta. Kembali kita lihat analisa kita tadi. Di sini kita lihat barang dagang berkurang. Barang dagang tadi adalah kelompok harta, maka di sini sama dengan harta berkurang. Selanjutnya untuk menetapkan apakah kita catatkan dia ke debit atau ke kredit, kita perhatikan kembali aturan debit kredit. Harta berkurang, kita catat dia kolom kredit. Harta berkurang dicatat kolom kredit. Jadi kalau kita lanjutkan analisa kita ini tadi, harta berkurang tadi dicatat pada kolom kredit. Nah, jadi ketahui bahwa barang dagang akan dicatat di kolom kredit. Kita ganti barang dagang ini karena di sini tadi ada kata dijual, maka barang dagang kita ganti dengan kata penjualan. Jadi dijual barang dagang kita ganti dengan penjualan, berarti penjualan ada di kolom kredit. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Nanti sekaligus saja kita pindahkan ke jurnal umum. Lanjutkan secara kredit. Jadi secara kredit. Kalau kita menjual barang secara kredit, maka yang timbul adalah piutang dagang. Jadi yang timbul adalah piutang dagang. Menjual barang secara kredit akan menimbulkan piutang dagang. Nah, jadi kita lihat lagi pengelompokan nama-nama perkiraan. Piutang dagang, kita lihat kemana kelompoknya. Ini dia piutang, dia termasuk ke dalam kelompok harta. Piutang kelompok harta, maka ini tadi kita buat
piutang ini adalah kelompok harta. Jadi kita lihat lagi. Dijual barang secara kredit maka akan menimbulkan piutang. Piutang dari tidak ada menjadi ada, maka dia bertambah. Kalau piutang bertambah, maka otomatis harta juga bertambah. Kita lihat lagi dia aturan debit kredit. Aturan debit kredit. Harta bertambah dicatat kolom debit. Maka kembali kita lihat. Harta bertambah dicatat pada kolom debit. Jadi kesimpulan dari transaksi yang kelima tanggal 12 yang di debit dulu kita catatkan, maka yang akan nanti kita catatkan adalah piutang dagang terlebih dahulu, baru dia penjualan. Nah, untuk memahami sama-sama kita tuliskan tanggal 12. Di sini dibuat dia tanggalnya 12 bulan Januari. Kita tulis Januari 2015. Kita tulis di sini 2015. Sesuai dengan analisa tadi, piutang dagang dia terletak di kolom debit, maka ini dulu kita catatkan. Maka kita catat piutang dagang, jumlah uangnya kita catat di debit sebanyak 5 juta. Di sini kita catat 5 juta. Lawannya tadi adalah penjualan. Karena kita katakan tadi barang dagangan diganti dengan penjualan. Dia terletak di kolom kredit, maka kita catatkan penjualan, catat kolom kredit sebesar 5 juta. Itulah untuk transaksi nomor 5 atau tanggal 12. Sekarang untuk anak-anak kami, kita lanjutkan dengan transaksi tanggal 14 atau transaksi ke-6. Di sini ada kata dijual barang dagang, sama seperti yang tadi. Dijual barang dagang. Kalau kita menjual barang dagangan kita, dijual barang dagang, maka sudah pasti barang dagang berkurang. Barang dagang berkurang. Kita lihat lagi pengelompokannya. Kemana dia barang dagang itu? Pengelompokan. Barang dagang merupakan kelompok harta. Barang dagang merupakan kelompok harta. Jadi kembali seperti yang tadi, barang dagang berkurang ini sama dengan harta berkurang. Selanjutnya kita pakai aturan debit kredit. Harta berkurang dicatat kolom kredit. Berarti ini tadi kesimpulannya, harta dicatat kolom kredit. Sama dengan analisa yang tanggal 5 tadi, ada tadi dijual barang dagang. Maka barang dagang ini kembali sama seperti yang tadi, kita ganti dengan kata penjualan. Jadi kesimpulannya penjualan nanti jumlah uangnya dicatat pada kolom kredit. Jadi sampai di sini sudah selesai kita analisa dijual barang dagang. Penjelasan sebesar 6 juta. Baru di sini ada kata diterima tunai. Berarti kalau diterima tunai, asal tunai pasti berkaitan dengan kas.
Berarti kas kita dari tidak ada menjadi ada. Berarti kas itu bertambah. Kita lihat lagi pengelompokannya. Kas adalah kelompok harta. Kas adalah kelompok harta. Berarti di sini kalau kas bertambah berarti harta juga bertambah. Harta bertambah, kita pakai lagi aturan debit kredit. Harta bertambah maka dicatat di kolom debit. Harta bertambah dicatat di kolom debit. Yang tadi harta bertambah maka dicatat pada kolom debit. Berarti nanti jumlah uang kas ini dicatat dia di kolom debit. Transaksi ini belum selesai karena diterima tunai 3 juta. Sementara tadi transaksi 6 juta. Berarti masih ada sisanya. Sisanya diterima kemudian. Berarti sisanya diterima kemudian itu sama dengan secara kredit. Berarti itu akan menimbulkan piutang, atau dalam bahasa Karawangnya itu piutang dagang. Piutang dagang dari tidak ada menjadi ada. Kita lihat lagi pengelompokan. Piutang adalah kelompok harta. Berarti piutang dagang ini dari tidak ada menjadi ada, dia bertambah. Tadi dia merupakan kelompok harta, maka harta bertambah kembali. Kita lihat dia aturan debit kredit. Harta bertambah dicatat di kolom debit. Nah, jadi ini tadi harta bertambah maka dicatat di kolom debit. Sekarang kita pindahkan analisa kita ini tadi ke dalam jurnal umum. Seperti yang Bapak katakan tadi, harus yang di debit terlebih dahulu kita catatkan, baru yang di kredit. Jadi yang di debit tadi, kalau kita lihat yang di debit, kas, jumlah uangnya kita catat tadi kolom debit. Jumlahnya adalah sebesar 3 juta. Maka kita catatkan dia ke debit 3 juta. Karena masih ada di debit, maka itu kembali kita lanjutkan. Piutang dagang dicatat di debit. Maka di sini kembali kita catat piutang dagang, kita catat di debit. Tadi katanya penjualan 6 juta, diterima tunai 3 juta, maka sisa piutang dagang itu juga adalah sebesar 3 juta. Jadi itu anak-anak kami, dari analisa tadi yang di debit sudah kita catatkan dua-duanya. Sekarang tadi penjualan dia di kredit belum, maka itu yang kita lanjutkan. Kita catat penjualan, kita catat dia di kredit dengan jumlahnya adalah 6 juta. Nah, jadi itulah dia pencatatan transaksi tanggal 14. Kita lanjutkan dengan tanggal 16 atau transaksi ke-7.